Seberapa layakkah kurikulum kita untuk dipertahankan untuk tahun yang akan datang dan seberapa tinggi nilai kurikulum kita saat ini? Ikuti video ini dari awal sampai akhir untuk mengetahui cara mengetahui nilai dan layaknya kurikulum kita. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat datang di IO Irwan Channel, berbagi tidak membuat rugi. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelayakan kurikulum, apakah kurikulum tersebut masih layak untuk kita pertahankan dan kita gunakan di tahun ajaran 2026-2027 ini. Nah, teman-teman semuanya, tentunya saat ini kita sudah berada di tahun ajaran baru, sehingga kurikulum tentunya harus kita buat untuk tahun ajaran ini. Apakah kita masih bisa menggunakan kurikulum tahun sebelumnya? Kita cek saja, teman-teman. Untuk melakukan pengecekan kurikulum, tentunya kita bisa menggunakan berbagai instrumen ya. Jadi kita bisa cek dengan instrumen, kemudian kita cek secara manual. Nah, kalau mengecek secara manual, kita lihat saja di bagian daftar isi saja ya teman-teman. Di bagian ini saja untuk kurikulum itu kan ada bab 1, bab 2, dan lain sebagainya. Kalau kita cek manual satu persatu, tentunya akan sangat ruwet dan ribet, dan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini teman-teman juga bisa meminta pendapat dari pengawas, itu juga bisa ya, untuk apakah kurikulumnya layak. Namun tentunya selain nanti juga membutuhkan waktu dan tentunya teman-teman juga harus berkoordinasi. Nah, ada satu cara yang mungkin bisa kita gunakan tanpa harus meluangkan waktu, sangat cepat sekali teman-teman, kemudian nanti hasilnya juga bisa sesuai yang kita harapkan, bahkan nanti saran perbaikan, kemudian bagian-bagian mana yang sudah baik dan bagian yang mana yang belum baik dan perlu pengembangan, ini bisa kita ketahui. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Era sekarang ini kan sudah era kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya teman-teman. Untuk AI itu bisa kita gunakan. Nah, contohnya saja kita buka saja, mungkin kita pakai AI apa ya, misalnya Gemini atau ChatGPT atau Dola. Saya contohkan saja untuk ChatGPT ya teman-teman. Nah, di sini kita kalau pakai ChatGPT, kita tambahkan filenya dulu. Kita lampirkan foto atau file, kemudian kita cari kurikulumnya ya. Kemudian kita open. Kita tunggu proses uploadnya. Selanjutnya kita nanti akan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mengarah pada kelayakan atau nilai kurikulum kita. Nah, saya sudah menyiapkan ini, ada beberapa pertanyaan. Saya copy saja. Saya kembali ke ChatGPT. Saya copy di sini. Terus saya tambahi satu pertanyaan lagi. Apakah kurikulum ini masih layak untuk dipertahankan di tahun ajaran baru ini? Nah, setelah itu kita kirim ya teman-teman. Nah, pertanyaannya apa saja ya sebenarnya? Mulai dari yang pertama ini adalah berapa nilai kurikulum dari skala 0 sampai 100. Kemudian bagaimana visi, misi, dan tujuan, apakah sudah sesuai. Yang ketiga, apakah kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sudah sesuai. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaturan jam belajar, apa sudah sesuai. Apakah capaian pembelajaran di kurikulum sudah sesuai. Apakah kurikulum sudah sesuai dengan regulasi yang terbaru. Kemudian apakah kurikulum ini masih layak untuk dipertahankan di tahun ajaran yang baru ini. Kemudian apakah pengaturan kalender akademik sudah sesuai. Bagian mana yang masih perlu pengembangan agar jadi kurikulum yang lebih baik. Tolong beri saran perbaikan pada bagian yang kurang. Pada bagian apa kurikulum ini sudah baik. Apakah program prioritas Kemendikbud sudah ada dalam kurikulum ini. Nah, nanti tinggal dikirim ini ya teman-teman. Tapi sebenarnya kami sudah mengecek kurikulum kami. Hasilnya di sini ya teman-teman.
Kita cek dulu ya. Nah, di sini kami sudah melakukan pengecekan terkait dengan kurikulum. Nah, ini KSP kami di tahun 2025 dengan pertanyaan tersebut. Nah, di sini aspek yang dinilaikan ini tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian, nah nilainya ini teman-teman kurikulum kami. Nilainya ada di 92 dari 100, jadi cukup tinggi ya kalau dilihat nilai 92. Nah, di sini kelebihannya adalah di struktur dokumen yang sangat lengkap, analisis karakteristik sekolah berbasis data, analisis tidak hanya menyajikan data tetapi juga kekuatan dan peluang, sudah mengadopsi 8 profil lulusan, sudah menggunakan deep learning, sudah memasukkan coding dan kecerdasan artifisial, dan landasan hukum sebagian besar sudah diperbarui. Nah, kemudian kalau dilihat dari bagian-bagian lain seperti visi misi, ini nilainya 95. Nah, ini. Kemudian di kegiatan intrakurikuler ini sudah benar strukturnya. Kemudian kokurikuler sudah ada juga ya. Kemudian di sini analisisnya untuk ekstrakurikuler cukup selaras ya. Kemudian pengaturan jam belajar ini tidak terbaca mungkin karena formatnya gambar atau bagaimana. Kemudian untuk CP-nya ini sudah sesuai dengan keputusan Kepala BSKAP nomor 46 tahun 2025. Kemudian untuk tahun 2026 tentunya kita perbarui dengan yang baru karena ada perubahan di mata pelajaran agama ya untuk keputusan Kepala BSKAP nomor 20 tahun 2026 kalau tidak salah. Nah, kemudian untuk regulasi terbaru ini sudah dicek, ini secara umum sudah baik. Nah, ini ada rekomendasi 2 ini untuk dicek kembali untuk atau diperbaiki. Nah, ini. Kemudian kalender akademik ini belum terbaca karena bentuknya gambar kalau. Kemudian bagian yang perlu pengembangan ini di analisis SWOT-nya, nanti seperti ini. Kemudian analisis rapor pendidikan, nah ini karena kemarin baru kami copy saja, belum kami analisis. Kemudian analisis resiko memang belum ada di kurikulum kami. Kemudian AI dan coding ini tinggal menambahi roadmap KKA, kemudian target, kemudian evaluasinya, serta deep learning. Nah, ini seperti ini. Nah, bagian yang sudah baik ini seperti ini sudah disebutkan di awal tadi juga. Kemudian program prioritasnya ini sudah ada. Dari deep learning, 8 profil lulusan, coding, kecerdasan artifisial, literasi numerasi, pendidikan karakter, dan penguatan lingkungan hidup. Kemudian untuk nilainya seperti ini ya teman-teman. Dokumennya ini 98, struktur kurikulumnya 97, visi misi 95, kemudian analisis karakteristik 99, kesesuaian regulasinya 93, program prioritasnya 95, kebaruannya sudah 95. Nah, secara rata-rata 92 karena tadi ada beberapa yang mungkin ini bukan nilai rata-rata terus ini di rata-rata jadi ini karena ada bagian-bagian yang mungkin secara umum tidak masuk di aspek ini. Nah, di sana secara umum dinilai 92. Meskipun di sini nilainya di atas 93 semua ini. Secara umum kurikulum ini sudah cukup baik dan sudah layak untuk kita pertahankan, tapi tentunya tetap harus kita lakukan pembenahan berdasarkan saran-saran tadi ada di analisis SWOT, analisis rapor pendidikan, dan analisis faktor resiko. Nah, jadi teman-teman bagi yang mau mengecek kurikulumnya nanti pertanyaannya akan kami kirimkan di deskripsi video, dan teman-teman yang ingin contoh dari kurikulum ini atau KSP ini juga nanti bisa di check out di deskripsi video ini karena linknya akan kami sematkan. Nah, teman-teman, semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa beri dukungan kepada channel ini dengan like, comment, dan subscribe-nya. Nah, teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.